Menceritakan keburukan suami di media sosial sebelum menggugat cerai kini menjadi tren di kalangan artis dan selebgram. Setelah aksi Inara Rusli mencetak viral, Lady Nayon dan Hanum Mega pun seolah ikut-ikutan membeberkan prahara rumah tangga mereka yang disebabkan oleh perselingkuhan suami. Lantas seperti apa tanggapan Lady Nayon setelah suaminya membeberkan versi berbeda terkait konflik rumah tangga mereka? Mengapa Lady terkesan menjual kesedihan untuk menarik endorse dan simpati publik? Sebelum menyaksikan Fakta Pamungkas, izinkan saya, Alicia Evita, undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, mengumbar problema rumah tangga di media sosial seolah menjadi tren di kalangan sejumlah selebriti kita. Setelah Inara Rusli membongkar pengkhianatan Virgon Tambunan hingga mencetak viral, kini giliran Lady Nayon dan Hanum Mega yang ikut-ikutan membongkar prahara rumah tangga mereka. Dan benar saja, pasca Lady membongkar kisru rumah tangganya, Lady banjir simpati dan tawaran untuk tampil sebagai bintang tamu di sejumlah podcast selebriti. Sebaliknya, Randy Kajarnet, suami Lady, dibombardir hujatan oleh warganet. Merasa dihakimi tanpa pembelaan, Randy pun menggelar konferensi pers kemarin sore. Sebelumnya, selamat sore buat teman-teman semuanya, teman-teman media. Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya, dan untuk rekan-rekan kerja saya, sahabat-sahabat saya, dan halayak publik atas kegaduhan pemberitaan yang ada beberapa hari ini. Saya meminta maaf dan saya berfokus untuk sekarang kepada keluarga saya, kebaikan internal keluarga saya. Dan ini sudah jadi pembelajaran buat saya dan akan terus menjadi pembelajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik. Kepada warga Indonesia, halayak publik, saya minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan ini akan terus menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk saya. Semoga saya menjadi orang yang lebih baik. Saya minta doanya aja, minta supportnya aja. Semoga saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati saya dan menolong saya. Kemudian di situ juga mulai bicara. Sebelum mulai bicara bahkan posisi tangannya itu posisinya kayak gini kira-kira. Tangannya istilahnya silangan di depan, terus kemudian apalagi kemudian ketika dia sempat turunkan tangannya, tapi kemudian ketika dia mulai bicara lagi, tangannya mulai naik lagi ke atas meja, gitu kan, mulai atas meja, dan beberapa kali ngerubah posisi duduk. Nah, ini memperlihatkan bagaimana sebenarnya kalau seseorang ada di posisi yang sangat tidak nyaman, gitu ya. Posisi yang sangat tidak nyaman ketika dia harus memberikan sebuah, dalam hal ini Mas Randy ini harus memberikan sebuah statement gitu. Nah, itu sangat terlihat dan dia natapnya satu titik aja Tak cuma Lady yang ikut-ikutan tren, rupanya Randy pun mengikuti tren preskon yang belakangan banyak dilakukan oleh sejumlah pesohor. Seperti halnya Rebecca Klopper yang tersandung kasus video asusila, Randy pun bertemu awak media bukan untuk tanya jawab, melainkan untuk mengucapkan permintaan maaf kepada halayak dan keluarganya. Semoga diterima oleh halayak publik, oleh warga Indonesia, teman-teman media, dan saya ingin berfokus untuk membenahi kerusakan yang telah saya buat ke keluarga saya. Masalah internal keluarga saya, dan saya mohon doanya. Karir mungkin untuk itu saya jawabnya nanti ya. Nanti saya akan jawab di waktu yang tepat saat saya udah siap.
Tapi untuk sekarang, saya masih berfokus ke masalah internal keluarga saya. Saya ingin keluarga saya baik-baik aja, terutama anak-anak saya. Karena itu fokus saya sekarang. Ya, banyak warganet yang kecewa karena Randy sama sekali tidak mau mengomentari pernyataan istrinya Lady Nayoan yang mengaku sudah lama dikhianatinya. Di sisi lain, Lady pun tak melulu mendapatkan simpati dan dukungan publik. Tak sedikit warganet yang mengecam tindakannya. Alih-alih ingin menarik simpati publik, Lady justru dituding pansos alias panjat sosial lantaran isu perselingkuhan sang suami diduga hanyalah sebuah settingan belaka demi mendongkrak popularitas. Lantas, apa kata Lady perihal tudingan warganet itu? Bagaimana komentar keluarga, sahabat, orang terdekat yang mengenal kalian, terutama yang mengenal juga suami kamu, itu pendapat mereka gimana? Setelah viral nih. Macam-macam sih Bun, ada yang memang ya marah gitu ya, terus tapi ada juga banyak juga yang ngedoain gitu, semoga ya bisa dilalui dengan baik, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Ya lebih ke ramainya lebih ke nanya bener apa enggak gitu, ini gimmick ya gitu. Settingan ya? Iya kayak gitu Bun. Settingan bukan sih? Kan sinetron lagi keluar semua tuh. Kalau misalnya settingan apa sinetron? Kalau settingan sinetron harusnya sinetron suamiku nih, setahu aku ya infonya syutingnya diberhentiin. Oh syutingnya diberhentiin? Iya. Wow. Kalau misalnya itu sedahsyat itu ya? Iya. Kalau misalnya itu settingan harusnya nggak berhenti dong sinetron. Jadi sinetronnya berhenti gara-gara sampai gara-gara keramaian yang terjadi, kegaduhan yang terjadi di media sosial yang kamu upload ini ya? Iya. Oke. Wah dahsyat juga ya. Ini sekalian aja nih aku curhat kan. Kalau misalnya dibilang nih, oh mau pansos ya gitu ya, harusnya dari kemarin-kemarin waktu aku temenan sama dia, aku banyak-banyak aja posting gitu kan, lebih baik kan pansosnya. Kayak oh aku sahabat aku loh gitu, ini temen aku loh gitu kan. Harusnya dengan cara yang baik, ngapain aku pansos kayak gini gitu loh. Menurut aku pribadi, mau settingan ataupun tidak, itu tidak dibenarkan banget sih Kak, karena ini adalah suatu peristiwa yang harusnya tidak dipublikkan menurut aku. Iya itu, mungkin yang pertama mereka juga butuh perhatian kali ya, jadi banyak juga mungkin dari hati nurani mereka ingin didukung juga, tapi kan banyak juga netizen yang salah salah menyalahgunakan gitu. Sebenarnya bukan pansos ya maksudnya, tapi kayak lebih dia tuh ya udah bodo amat gitu. Soalnya kan pasti kan lama-lama juga isu itu juga bakal redup sendirinya gitu. Jadi ya udah gitu. Mungkin dianya sebodo amatan gitu. Tak hanya dituding pansos dan settingan, Lady juga dibuat kaget lantaran akun Instagram pribadinya tiba-tiba hilang. Bukan hanya sekali, namun Lady kehilangan akun Instagramnya hingga 2 kali. Hal ini tentu saja membuat Lady panik, lantaran media sosial merupakan salah satu cara dirinya untuk mencari nafkah. Lantas benarkah Lady kini sudah memiliki akun baru? Oke, kamu kemarin sempat mengalami setelah rame viral di media sosial, Instagram kamu sempat hilang sekali. Terus sempat Udah balik lagi. Sekarang hilang lagi? Hilang lagi, ini kedua kali nih sekarang kamu kena report entah dari mana yang ingin menumbangkan Instagram kamu ya? Iya, mungkin karena aku sebenarnya di situ kali ya, mungkin ya, walaupun aku juga ya nggak tahu gitu siapa yang misalnya di report gitu ya, banyak yang bilang kan di report atau di hack atau gimana juga kurang tahu sih Bun. Tapi yang pasti kalau yang pertama itu Bun masih ada pemberitahuan di email. Tuh, terus akhirnya dibantuin sama timnya Dr. Richard, nggak sampai 15 jam bisa balik lagi. Terus ternyata pas udah balik, hilang lagi sampai sekarang. Sedih dan sakit hati membuat Lady memilih menguatkan hati daripada menanggapi hujatan netizen. Meski berat, Lady berupaya mengikhlaskan hati untuk melepas sang suami. Meski dalam agama yang dianut Lady, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan, namun Lady sudah yakin ingin bercerai dari Randy Kajarnet. Lantas bukti-bukti apa saja yang dipunya Lady agar dapat berpisah dengan Randy? Kan bukannya kalau, maaf bukan aku mau bertanya lebih dalam, cuman kalau di agama Kristen bukannya agak susah ya untuk pisah ya? Kecuali memang sudah ada bukti-bukti yang memang konkret berzinah gitu loh.
Sebenarnya sih aku mungkin beda-beda kali ya Bunya, tapi yang sepengetahuan aku ya, pengetahuan secara agama yang aku tahu gitu, mungkin bisa salah juga, mungkin bisa enggak gitu ya, aku nggak tahu, tapi yang aku tahu bisa berpisah gitu, tapi bisa berpisah kalau misalnya karena berzinah gitu. Iya, berzinah kan? Iya. Jadi boleh gitu berpisah, walaupun di perjanjiannya kan hanya maut yang memisahkan. Di perjanjiannya kan hanya maut yang memisahkan. Gitu. Sampai maut memisahkan kan? Iya. Jadi bukti-buktinya ada ya? Ada. Untuk menguatkan itu ya? Ada. Karena kan baru persidangan yang boleh menceraikan manusia kan? Iya. Keputusan Lady memilih menggugat cerai Randy bukanlah hal yang mudah. Banyak pertimbangan yang harus Lady pikirkan. Bahkan Lady sempat konseling kepada pemuka agama terkait nasib rumah tangganya. Lantas benarkah Lady akan menuntut hak asuh anak? Siapa yang mau menggugat kamu atau pasangan kamu? Aku atau urus dulu ke gereja untuk minta izin atau gimana? Kalau ngomong ke gereja sih belum ada ya, ngomong-ngomong ke gereja gitu. Walaupun beberapa waktu lalu memang pernah ada mau konseling sama salah satu pendeta kita gitu. Tapi belum sempet, terus kalau aku sih udah konsultasi hukum, udah ada menunjuk salah satu law firm juga gitu, menunjuk pengacara untuk prosesnya gitu, udah tanda tangan surat kuasa. Apa yang akan kamu tuntut dari gugatan kamu? Anak sih, hak asuh anak. Ya. Kan ada kalau di perceraian kan pasti ada yang namanya yang dituntut adalah perceraian satu, kedua harta gono gini, ketiga hak asuh anak. Atau tiga-tiganya? Ya pasti tiga-tiganya lah ya. Cerai udah pasti satu. Yang harta gono gini dan juga anak-anak? Ya kalau aku sih lebih ke cerai sama anak-anak sih. Oke. Ya karena anak-anak di bawah di 12 tahun mestinya ikut ibunya sih ya. Gono gini? Kayaknya nggak ini deh, jadi kayak ya udah anak-anak tinggal di situ, ya udah itu rumahnya anak-anak, lebih kayak gitu. Ya berarti dimasukin dalam perkara tuntutan dong, karena kan itu maksudnya dituntut gono gini untuk anak-anak gitu kan. Tapi kalau aku sih sama lawyerku yang kemarin itu, aku lebih ke pokoknya anak-anak aja gitu. Oh gitu. Wow, baik sekali kamu. Kalau untuk itu tetap saya akan fokus tetap sama internal keluarga saya akan menyelesaikan masalah internal keluarga saya sebaik-baiknya, dan saya mohon doanya, doa yang terbaik supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan keluarga saya, dengan keluarga besar saya, dengan baik, karena ini menyangkut istri dan anak-anak saya. Lantas apa kata pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Randy saat preskon? Benarkah Randy tengah menanggung beban? Adakah rahasia yang tengah disembunyikan Randy? Kalau harapan ke depannya mungkin saya akan berusaha menjadi yang terbaik lagi untuk keluarga saya, terutama anak-anak saya. Ya tetap fokus saya sekarang internal keluarga saya harus memperbaikinya. Itu semuanya yang ada. Saya harus memperbaikinya. Itu semuanya yang ada. Ya secara umum orang kalau ngambil posisi seperti ini dan dia lagi posisi sedang berbicara, posisinya sedang bertahan ya. Bertahan untuk tadi nanganin ketakutannya, nanganin kekhawatirannya. Bisa jadi dia berpikir jangan sampai, ini pendapat saya dulu, jangan sampai dia salah bicara kan gitu kan.